Nah, di sini dikatakan bahwa dia disuruh memilih. Ini ngerekam nggak sih? Nah, di sini suruh milih dari 10 objek. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kemudian disuruh dari 10 objek wisata ini disuruh memilih 9 dari objek wisata yang ada di Kota Bandung. Kemudian nomor 1 kita coret, nomor 2 coret, nomor 3 coret, nomor 4 coret, nomor 5 coret. Karena sudah wajib gitu, sudah wajib berarti dari 9 yang diambil ini 5 objek wisata ini sudah ditetapkan. Jadi dia tinggal pilihannya adalah 4. 4 dari 5. Ini kan 5 yang tersedia ya. Berarti dia disuruh 4 dari 5. Berarti menggunakan kombinasi 5, 4. Nah, secara umum rumusan dari kombinasi adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial kali R faktorial. Nah, kalau N ini banyaknya sampel atau banyaknya objek yang tersedianya. Kemudian R-nya ini banyaknya objek yang diambil oleh seorang siswa. Berarti N-nya adalah 5 faktorial, kemudian dibagi 5 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. 4 ya. Berarti 5, 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. Tinggal dicoret. Ini kan 1 faktorial itu 1 faktorial berarti 1 ya. Berarti 5 dibagi 1. Tinggal hasilnya 5. Berarti 5 objek wisata. Soal-soal seperti ini adalah soal yang ada di UNBK ya, bukan di UTBK. Jadi soal yang bisa dibilang tergolong mudah ya. Nah, kemudian untuk soal nomor kedua, yang ini lanjut kita nomor kedua. Lanjut ya. Gimana? Mau ditulis dulu? Apa ini bocah? Kita lihat nomor 2. Untuk soal nomor 2, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 180 kali. Kemudian frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 10. Nah, secara umum kalau yang kemarin kita bahas adalah S semesta himpunan. Semesta himpunan itu artinya semua kemungkinan yang muncul dari 2 buah dadu yang dilemparkan sebanyak 180 kali atau 2 buah dadu ini ruang sampelnya adalah secara umum dirumuskan 6 pangkat N. Jika N-nya sama dengan 2 dadu kan berarti 6 pangkat 2. Maka ruang sampelnya atau semesta himpunannya sebanyak 36. Berarti N, S sama dengan 36. Kemudian di situ dikatakan bahwa harapan muncul mata dadu 5 atau 10. Maka kita cari dulu, misalkan A itu adalah jumlah mata dadu yang berjumlah 5 gitu ya. Berarti mata dadu yang berjumlah 5, kemungkinan pertama 1, 4, kemudian 4, 1, kemudian 2, 3, 3, 2. 3, 2. Ada lagi nggak? Enggak ya, cukup ya. Maka banyaknya jumlah kejadian A atau banyaknya kemungkinan mata dadu yang berjumlah 5 adalah sebanyak 4 ya. 4. Oke, untuk kejadian jumlah mata dadu yang berjumlah 10 ya. Berarti 37, 46 ya. 46. Iya, 33. Berarti 64, kemudian 55. 55. Maka ini banyaknya kemungkinan kejadian B adalah hanya 3 ya. 3. Kemudian di sini bisa dilihat terlibat semuanya. Ini termasuk kejadian yang saling lepas. Kenapa? Karena tidak ada irisan antara A dan B ya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Maka ini disebut sebagai kejadian lepas. Kalau kejadian lepas, maka peluang kejadian A atau kejadian B adalah apa? Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Benar ya?
Nah, ini secara rumusan NA banyaknya kemungkinan A dibagi banyaknya semua kemungkinan ditambah NB banyaknya kemungkinan B kemudian NS banyaknya kemungkinan S. Maka 4 banding 36 ditambah 3 banding 36. Berarti hasilnya adalah peluangnya 7 banding 36. Iya. Nah, secara umum frekuensi harapan adalah FA adalah banyaknya, berarti N dikali peluangnya gitu. Yang ini kan dalam hal ini peluang A atau kejadian A, kejadian B gitu ya. Berarti banyaknya ada 180 kali dikali 7 banding 36. Berarti 1,5 ya. Berarti ada sebanyak harapannya 35 kali. Nah, ini disebut sebagai frekuensi harapan. Gitu ya. Nah, ini rumusannya. Oke ya. Paham ya sampai situ ya? Jadi hasilnya adalah 35 kali frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 atau 10. Nah, ini disebut sebagai kejadian yang saling apa Talibah? Saling Lepas. saling lepas ya. Ini disebut sebagai kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas gitu ya. Nah, ini Ustadz sengaja rekam gitu, siapa tahu bisa diulang-ulang kembali. Memang mohon maaf ya Ustadz izin untuk ngerekam supaya ada semacam bisa diulang-ulang bagaimana untuk cara mencarinya gitu Talibah. Sengaja Ustadz rekam. Ada pertanyaan sampai sini nomor 2? Enggak, insya Allah. Enggak, insya Allah. Kalau tidak kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada yang ngecat ya. Siapa yang ngecat? Bentar ya. Ustadz Almira hadir. Oke, Almira udah hadir. Almira udah masuk ya, Almira? Almira Atifah, Almira ada Almira? Katanya udah hadir. Iya, udah. Oke. Kita akan coba soal nomor ketiga tentang apa ini? Tentang peluang juga. Soalnya seperti apa sih? Dua dadu bersisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Nah, ini kita tulis dulu. Berarti semesta himpunannya atau ruang sampelnya atau banyak kejadian yang semua muncul gitu. Maksudnya yang kemudian kejadian yang kemungkinan semua kejadian. Berarti 6 pangkat 2, 36. Karena banyak jumlah dadunya kan ada 2. Kemudian kejadian yang A adalah kejadian yang jumlah kedua mata dadunya sama dengan 6 ya. Berarti 1, 5. 5, 1. Kemudian 2, 4. 4, 2. 3, 3 ya. 3. Nah, ini banyaknya kejadian di A adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, ya. Kemudian yang B Ustadz anggap banyaknya kejadian jumlah dadunya berselisih 4. Berarti 1, 5 gitu ya. Sisi 4, 5, 1, 2, 6. 6, 2. 3, 7 nggak ada kan? Dia jumlah dadunya maksimalnya 6. Berarti sebanyak berapa? 4. B-nya banyak 4. Perhatikan di sini terlibat semuanya. Yang A dan yang B ini ada yang sama. Ini ya. 1, 2 ya. 1, 2. Maka A irisan B-nya apa? A irisan B-nya sama dengan 1, 5, 5, 1. Maka banyaknya N A irisan B ini sama dengan 2. Gitu ya. Maka kita akan menentukan peluang kejadiannya. Ini termasuk kejadian majemuk ya. Karena ada irisannya. Atau kejadian yang tidak saling lepas gitu.
Maka kita rumuskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang. Kenapa? Karena ada dia. Kalau yang tadi kan nggak ada irisannya. Berarti PA irisan B. Atau NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurang NA irisan B dibagi NS gitu ya. Berarti NA-nya berapa jumlahnya? Ada 5. NS-nya ada 36. Ditambah 4/36 dikurang 2/36. 2/36. Berarti berapa ini? 7 ya? 7/36. Hasilnya adalah B. Gitu ya. Berarti kalau ini kita sebut kejadian, itu kejadian apa? Ini kejadian majemuk atau kejadian tidak lepas. Tidak saling lepas. Paham ya sampai sini dari contoh 2 dan 3 itu kita bisa membedakan sehingga kalaupun ada irisannya maka itu disebut sebagai kejadian tidak saling lepas. Kalau tidak ada irisannya berarti kejadian yang saling lepas gitu. Itu nomor ketiga. Kemudian kita lihat nomor keempat. Ada pertanyaan nomor 3? Jadi kita memang untuk tipe-tipe pembelajarannya ada kita lihat di soalnya aja. 1 kali materi kemudian dilihat soalnya. Maka kita bisa lebih mudah mengidentifikasikan soal itu dan pengerjaannya menjadi lebih cepat gitu. Kemudian nomor 4 dan 5. Untuk soal nomor 4, dua dadu lagi dilempar 1 kali, kemudian jumlah mata dadunya habis dibagi 5. Berarti suatu bilangan yang habis dibagi 5 itu adalah kalau enggak satuannya 0 ya satuannya 5. Jadi suatu bilangan yang habis dibagi 5 pasti satuannya 0 atau 5 gitu ya. Atau kelipatan 5 gitu. Berarti ya 5 berarti kan. Kemudian 10 ya. Kalau 15 nggak ada ya. Maksimal kan jumlah 2 dadu itu kan jumlahnya 12 ya. Sehingga ini Ustaz anggap ini adalah kejadian yang pertama. Jumlahnya 5. Nah, untuk soal ini sebenarnya sama seperti soal yang tadi Talibas. Di soal nomor berapa yang jumlahnya 5 dan 10. 2. Nomor 2 ya. Ya. Jadi kita catat ulang aja tinggal. Berarti di sini adalah 15 lagi 14 ya. Iya. 41 kemudian 23 32. 32. Udah ya cukup. Berarti 10 B-nya adalah 236 ya. 37 nggak bisa ya. Berarti 46 64 kemudian 55 ya. Maka peluang kejadian A atau kejadian B sama seperti yang tadi. Berarti N ada 7. Berarti 7 banding 36. Ya. Itu soal nomor 4 sama seperti soal nomor 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 ini beda. Nomor 1, 2, 3, 4 berbeda. Nah, ini kita akan identifikasikan ini termasuk kejadian yang seperti apa gitu Talibah. Apakah dia kejadian bersyarat, apa kejadian yang saling bebas, atau kejadian yang saling lepas. Nah, untuk tipe soal seperti ini, perhatikan kalau dia soalnya ada yang dibilang 2 kelereng, diambil 2 kelereng sekaligus, itu artinya kita bisa menggunakan aturan atau menggunakan materi di bagian kombinasi. Nah, berbeda ketika kita ada soal jika diambil satu gitu kan. Misalnya yang pertama ingin mengambil bola biru, yang kedua ingin mengambil bola merah gitu. Maka itu kejadiannya sebenarnya disebut sebagai kejadian yang bersyarat atau kejadian yang
Kejadian pertama harus terjadi dulu, maka kejadian kedua baru terjadi gitu. Jadi artinya itu kejadian bersyarat. Kalau untuk tipe soal seperti ini adalah kejadian yang sekaligus diambil. Dua sekaligus gitu. Nah, di sini disebut sebagai kejadian yang saling bebas gitu. Karena tidak akan mempengaruhi peluang untuk pengambilan bola merah atau pengambilan bola biru. Artinya ketika Ustadz mengambil satu kelereng berwarna merah, itu tidak akan berpengaruh untuk peluang yang bola biru gitu. Ini dia tidak akan berpengaruh satu sama lain karena berbeda yang diambil gitu. Nah, di sini kalau diambil dua sekaligus berarti kan artinya ada kotak, ada kantong, kemudian berisi 4 bola merah, kemudian 5 bola biru. Kemudian diambil dua sekaligus. Maka di sini peluang mendapatkan kelereng satu berwarna merah. Artinya dari 4 kelereng merah diambil satu. Kemudian dan satu berwarna biru dan satu berwarna biru. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya artinya kita ngambil 2 dari 9 kelereng yang tersedia. Ini adalah peluangnya gitu. Peluangnya apa? Kombinasi ya, berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 5 dikurang 1, 4 faktorial. Dibagi 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, baru kita kerjakan. Berarti di sini 4, 3 faktorial dibagi 1 dikali 3 faktorial, coret, coret. Dikali 5 kali 4 faktorial dikali 1, 4 faktorial gitu ya, coret, coret. Kemudian dibagi 9, 8, 7 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 7 faktorial. Coret. Maka di sini bisa kita lihat 4 kali 5, 20. Bagi 9 kali 8 ya. 9 kali 8 lagi. Dibagi 2 ya. Berarti ini 4. Berarti 20 per 36. Dibagi 4 berarti 5 banding 9. Jawabannya D. Nah, berbeda ketika Ustadz ubah. Soalnya tetap sama. Di dalam kantong terdapat 4 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Soalnya Ustadz ubah. Jika dari kantong diambil 1 bola biru, kemudian tidak dikembalikan. Kemudian untuk kejadian yang kedua, Ustadz ambil bola biru. Maka itu gimana pulang kejadiannya? Dua-duanya biru, biru, biru. Yang pertama Ustadz ambil, ya nggak apa, 2 biru juga. Yang pertama Ustadz ambil bola biru, 1. Ya. Kemudian nggak Ustadz kembalikan. Ustadz Ya. taruh bola birunya. Kemudian Ustadz ambil lagi bola biru. Itu gimana pulangnya? Berarti 5 per 9 dikali ya? Iya. Dikali 4 per 8. Oke. Ya, beda ya antara pulang ini sama ini ya. Paham ya? Maksudnya ketika Ustadz ngambil bola biru, berarti kan ada 5 bola biru dan 9 kelerengnya. 9 semuanya gitu kan. Berarti 5 banding 9 dan gitu. Kalau dikembalikan jadi berapa yang tadi? Caranya 8. Kalau dikembalikan. Yang kejadian pertama Ustadz kembalikan. Misalnya Ustadz pengen ngambil bola biru, kemudian Ustadz kembalikan lagi. Itu pulangnya jadi berapa? 5 per 9 kali 5 per 9 ya? 5 per 9 kali 5 per 9. Ya, benar. Ya, artinya kan itu kan tetap sama ya jumlahnya ya. Ustadz ambil, kemudian Ustadz balikin lagi. Masih tetap sama kan jumlah kelereng biru dan jumlah banyak kelerengnya kan. Benar nggak? Iya. Jadi 5 per 9, kemudian dibalikin lagi, tetap 5 per 9 juga. Nah, itu namanya kejadian yang bersyarat. Berbeda dengan kejadian yang saling bebas. Kalau yang untuk soal nomor 5 ini adalah kejadian yang saling bebas. Gitu. Itu nomor 5. Lanjut. Kita lanjutkan nomor 6.
Ada pertanyaan sampai sini untuk soal nomor 5 dan 4? Enggak. Oke, kalau nggak ada kita lihat nomor 6. Pak Amir akan memancing pada sebuah kolam yang berisi ikan mujair, 12 ikan mas, dan 27 ikan tawes. Peluang Pak Amir mendapatkan ikan mas untuk sekali memancing. Ya udah tinggal peluangnya aja, peluang Pak Amir nomor 6. Berarti banyaknya ikan mas itu ada berapa? 12 ya. 12. Kemudian banyaknya ikan ada berapa? 60 ya? Dan 60. 1 banding 5. Itu soal nomor 6. Kemudian nomor 7 gimana? nomor Peluang 7. terambilannya kelereng putih dari kotak kantong yang pertama. Ini kantong yang pertamanya. Ada 5 merah. Ada 3 putih. 3 putih. Kemudian kelereng yang kantong yang kedua ada 4 merah. Kemudian 6 hitam. ini 1, 2. Nah ini 2 kejadian yang saling bebas. Artinya ketika Ustadz ngambil di sini putih, tidak akan mempengaruhi yang kantong yang kedua. Berarti peluang terambilnya kelereng putih dari kantong yang pertama berapa? 3/5. Berarti kan gini, peluang kelereng putih dan peluang, bukan itu. Peluang terambil. Salah Ustadz, salah itu. Salah itunya, simbolnya. Peluang kelereng putih dan kelereng hitam ya. Berarti kan untuk peluang kelereng putih dikali peluang kelereng hitam ya. Peluang kelereng putih di kantong yang pertama itu berapa? 3 ya. 3. 3 banding 8. 8. Dikali kelereng hitam itu ada 6. 6 banding 10. Banding 10. Jadi di sini 2, di sini kok 2 sih? 3 ya. Kemudian di sini 4 ya. Hasilnya adalah 9/40. 40. Itu untuk soal nomor ke-7. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor berapa ya? Nomor 8. Untuk soal nomor 8 dan 9. 2 buah dadu dilempar undi. Ya? Ada apa? Oh, jadi. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 8. Nah, kita akan cari. Kalau jumlahnya 4, Ustadz anggap A gitu ya. Peluang kejadian misalnya S-nya sama dengan 6/2. 36. A-nya adalah 1, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 2. 2. Nggak ada ya, udah cukup ya. Di Ya. N-nya 3. 3. NB-nya adalah 17, enggak. Berarti 26. 6, 2, 4, 4. 3, 5 ya. Ya, 5, 3. 4, 4 ya. Berarti ini sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. NB-nya sebanyak 5. Kemudian dia minta peluangnya. Ada nggak irisannya? Nggak ada ya. Berarti ini kejadian yang saling bebas. Berarti peluang A atau B-nya sebanyak berapa? 5, 8/36 ya. Ya. Jawabannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 9. 2 dadu dilempar undi sebanyak 120 kali. Provinsi harapan muncul mata dadu berjumlah kurang dari 7. Berarti kurang dari 7 ke 2 buah dadu jumlahnya nggak mungkin 1 ya. Paling nggak minimalnya jumlahnya berapa? Minimalnya 2. Minimal 2 ya. Kalau 1 kan nggak mungkin. Berarti 2. Berarti hanya ada
1. 1, 1. 3, 1, 2, 2, 1. 4, 1, 3, 3, 1, 2. 2, 2. Kemudian 5, 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Kemudian jumlahnya 6, 1, 5. 1, 5, 5, 1, 1, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 3. 3, 3. Berarti ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, bro. 15 ya? 15 lagi. Iya, 15 ya. 10. Nah, berarti 15 banding peluangnya adalah 36. peluang A-nya misalnya semuanya lah saya jumlahin jadi 15 per 36 dikali 120. 20. Ini 5 ya? 5 enggak? Kok 5 lagi? Nggak bisa. Dibagi berapa sih? 120 dibagi 36 itu berapa ya? 20. Bagi 12. Bagi 12, 10 sama 3 ya? 3. Iya. Bagi 12 ini 10, ini 3. Ini 3 sama 1, 15. 50 ya? Iya, 50. 50 kali. Nah, itu soal nomor 9. Oke, ada pertanyaan sampai nomor 9? Enggak. Ya, kalau nggak ada kita lihat soal yang terakhir. 2 buah dadu dilempar undi sekali bersama-sama. Peluang muncul mata dadu kurang dari 4 atau lebih dari 10. 10. Berarti kan peluangnya lebih dari 4, kemudian kurang dari 10 gitu ya Mas. 10. Maka kalau lebih dari 4 itu berapa dia? Range-nya, ini kan range-nya, maksudnya range-nya intervalnya, ini kan kalau kita gambarkan interval, di sini 4, di sini 10 gitu ya. Maka yang memungkinkan jumlah dadu pasti dia bilangannya asli itu, nggak mungkin pecahan ya, mungkin bilangan yang apa ya namanya, koma-koma aku nih. Berarti 5 di sini kan? Iya. 6, 7, 8. 8, 9. Nah, ini kayaknya sebenarnya ada tambahan materi kayak. Kita coba ya. Kalau jumlahnya 5 berapa deh? Kalau jumlahnya 5. Sampai 1, 4. 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Ya, 2, 3, 3, 2. Kemudian 6, 1, 5, 5, 1, 1, 2, 4, 2, 4. 4, 2. Kok dijabarin gini ya, Ustaz? Apa saya Ustaz belum tahu ada metode yang lebih bagus atau 3, enggak? 3. 3, 3 ya. Ya. Kayaknya nambah 1 terus ya. Iya, nambah 1 terus. Coba ya. 1, 6. Tapi Ustaz belum baca ada metode yang lebih cepat kayak gini. Jadi Ustaz kita coba manual aja dulu. 6. 6, 1. 2, 5, 5, 2. 3, 4. 4, 3. Ya kan nambah 1, 1. Ya. Gak tau di SMP ini kayaknya pernah belajar tapi Ustaz kayaknya nggak masuk SMP dulu. Lupa. 1, Lupa. 7 berarti 26. 26 ya. Iya. Kita coba manual dulu nanti kalau ada metode yang ada cara cepatnya Ustaz beritahu gitu. Kalau untuk sekarang 3, 5. berapa nih? 2, 3 3, ya? 3, 5. 5, 3, 4, 4. 4. Cukup ya? Ustaz, aku mau nanya deh. Ini kan kurang dari 4 atau lebih dari 10 itu berarti bukan maksudnya 1, 2, 3, 11, 12 gitu bukan ya? Oh iya juga ya, kok lebih dari 10 ya?
Benar. Maksudnya kayak gitu apa maksudnya dari 5 sampai 9 gitu? Oke, 1, 2, 3. salah baca Ustadz ya. Harusnya kurang dari aduh astagfirullahaladzim. Salah ini ya. Pantes. Bukan lebih dari 4 kurang dari 10. Ini kurang dari 4 lebih dari 10. Lebih dari Ya, 10. terima kasih Dari Ustaz Zalfa. 10. Aduh, udah jauh lagi. Tapi maaf Ustaz. Apa-apa lumayan. Ustaz juga nggak konsentrasi. Kata Ustaz kok agak aneh, kurang dari 4 kok lebih dari 4 Ustaz lihatnya. Berarti kita cari yang benar dong. Berarti lebih kurang dari 4 itu jumlahnya bisa 1, 2, 3 ya. Tapi 1 nggak mungkin ya. Maaf. Enggak, berarti 2 atau 3. Jadi 2. Terima kasih Zalfa, Ustadz udah hampir selesai ngerjainnya. Kok agak aneh ya? Makanya kurang dari 4 berarti jumlahnya ada 2, 3 dan 3 aja ya, 2, 3 aja. Udah. Jadi jumlah yang pertama, bentar. Santai aja terakhir nih. Berarti misalnya A itu jumlahnya ada 2, 3 ya, 2, 3 aja ya. Iya. 1, internet nggak stabil, 1, 2, masih terdengar suara Ustadz? Udah. Masih Ustaz. Oke, ini ya. Kemudian yang kejadiannya B-nya lebih dari 10, berarti 11, 12 ya. 12. Nah, ini lebih mudah. 5, 6, 65. 65. Kemudian yang maksimal ya 12 kan, 66. Berarti kalau yang ini jumlahnya berapa NB-nya? 6. Ini. Semuanya 6. Semuanya 6 ya. Ini 3. Kemudian di sini 3. 3. Berarti 3 tambah 3, 6. 6 banding 36 berapa? 1/6. 6. 1 banding 6. Ada ya? Berarti ini 6 banding 36. Oke, terima kasih udah dikoreksi. Saya juga agak kok jelek banget katanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan talibah semuanya sampai soal nomor 10. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, insya Allah. Enggak Ustaz. Oke, kalau tidak, hari ini kita cukupkan untuk soal yang kedua. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi satu lagi sebenarnya, materi binomial. Binomial apa ya? Materi distribusi binomial dan materi permutasi siklis yang memang sebenarnya ada di materi yang di buku untuk siklisnya. Kemudian kenapa saya tambahkan distribusi binomial? Karena memang di beberapa UTBK juga ada pernah keluar gitu kejadian sukses atau tidak suksesnya itu masuk distribusi binomial. Iya, oke. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Kalau tidak, baik, silakan Zalpadia kita tutup dengan doa. Al-jami istidadan. Musta'idan. Duaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Talibah Ustadz ini mau Ustadz rekam gitu kan tadi. Jadi Ustadz keluar dulu, nanti Ustadz masuk lagi ya sebentar ya. Oke, Ustaz. Oke. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Makasih ya Ustaz.